Saudara yang terkasih, salam jumpa. Kembali kami masuk dalam ruang rohani Anda untuk menemani Anda dengan beberapa informasi seputar pesta kelahiran Bunda Maria. Kami berharap informasi ini dapat menambah warna indah dalam pengetahuan dan penghayatan iman kita akan karya keselamatan Allah. Informasi yang pertama. Biasanya gereja memperingati orang kudus bertepatan atau sekitar hari kematiannya, karena gereja yakin bahwa kematian seorang yang suci adalah sesungguhnya kelahiran baru dalam kehidupan kekal. Tetapi kali ini gereja menghormati kelahiran Bunda Maria di dunia. Rasanya agak janggal, apalagi tidak ada satu kitab atau tulisan dalam kitab suci kita yang berbicara tentang kelahiran Bunda Maria. Lantas apa pendasaran gereja akhirnya mempersembahkan satu hari untuk memperingati kelahiran Bunda Maria? Alasannya sangat sederhana, yakni gereja menghormati Bunda Maria dan perannya yang cukup besar dalam karya keselamatan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menulis, "Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan." Dari sini jelas bagi kita bahwa Maria telah ditentukan oleh Allah sejak kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Karena itu Maria suci sejak lahir dan dikandung tanpa noda dosa asal, penuh rahmat. Dengan merayakan pesta kelahiran Bunda Maria berarti kita menerima kebenaran ajaran iman gereja ini, bahwa Maria ditentukan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus putranya, dan ia dalam keadaan berrahmat sejak lahirnya, tidak tersentuh dosa asal. Informasi yang kedua, menurut sejarahnya pesta liturgis ini mulai hanya dirayakan dalam kalangan gereja timur sejak abad ke-6. Dasar perayaan mereka adalah pada tulisan-tulisan apokrif, khususnya dalam Proto-Evangelium Yakobus atau Proto-Injil Yakobus yang sudah ada sejak antara tahun 100 sampai 200 Masehi. Di sana dikatakan bahwa Santa Maria dilahirkan dari pasangan suami istri Santo Yoakim dan Santa Ana. Di bab 5 tulisan ini bahkan menampilkan percakapan rinci antara Santa Ana dan bidan yang membantu persalinannya. Kemudian pesta ini mulai dirayakan oleh Gereja Katolik, Gereja Barat pada abad ke-7. Paus Santo Sergius I berperan besar di dalamnya. Baru pada tahun 1007 Masehi, pesta ini secara resmi masuk dalam penanggalan liturgi sehingga otomatis menjadi perayaan wajib umat Katolik seluruh dunia. Informasi yang ketiga, lantas apakah benar Bunda Maria lahir pada tanggal 8 September? Tentu tidak, karena tidak ada catatan tentang hal itu. Jika kita perhatikan dari sejarah perayaannya yang lahir di kalangan gereja timur, maka kita kemudian bisa memahami kenapa tanggal 8 September menjadi hari pesta kelahiran Bunda Maria. Ingat, kalender sipil gereja timur dimulai pada tanggal 1 September. Hari ke-8 setelah dimulainya kalender sipil itu atau oktav awal permulaan kalender sipil itu, yakni pada tanggal 8 dipilih sebagai hari kelahiran Santa Maria, karena Maria adalah simbol dari permulaan karya keselamatan Allah. Hal ini sekaligus memberi dasar logika kita, kenapa perayaan Maria dikandung tanpa noda jatuh pada 9 bulan sebelum kelahirannya, yakni pada tanggal 8 Desember. Informasi yang keempat, homili Santo Andreas dari Krete yang merupakan homili tertua yang masih ada mengenai hari kelahiran Santa Maria ini menggambarkan bahwa hari ini Allah menciptakan baitnya, kenisahnya, tempat ia akan bersemayam. Begini tulisannya. Pesta ini membentuk hubungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Pesta ini menunjukkan bahwa sang kebenaran menggantikan simbol-simbol dan figur-figur serta bahwa perjanjian baru telah menggenapi perjanjian lama. Oleh karena itu semua ciptaan bernyanyi dengan sukacita, memuliakan dan berpartisipasi dalam kebahagiaan hari ini. Hari ini pada kenyataannya adalah hari di mana pencipta dunia membangun baitnya. Hari ini adalah hari di mana oleh sebuah karya yang luar biasa, ciptaan menjadi tempat berdiam yang diinginkan sang pencipta. Wow, sebuah ciptaan menjadi tempat berdiam yang diinginkan sang pencipta. Rasanya sungguh benar bahwa kelahiran Bunda Maria membuka kutuk Allah bagi Hawa yang lama, membuka harapan baru bagi manusia untuk kembali mengalami belas kasih dan kesatuannya dengan Allah. Informasi yang kelima, menghormati Bunda Maria tidak bisa terlepas dari mencintai Yesus. Keduanya harus seiring dan sejalan.
Seorang pecinta Bunda Maria tentunya adalah pencinta Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus diibaratkan matahari sejati, maka Bunda Maria selalu mendapat simbol fajar di pagi hari. Terang dan kehangatan mentari sudah nampak walaupun matahari sendiri belum sepenuhnya terbit. Pesta kelahiran Bunda Maria memberi pesan itu, bahwa keselamatan bagi manusia sudah terasa dekat dan sebentar lagi akan terwujud. Saudara, inilah fajar yang nampak di balkon rumah retret Batam Oase Center. Jika kita berada di sini dan sempat menyaksikan keajaiban keindahan ciptaan Allah seperti ini, maka kiranya kita pun diingatkan bahwa Sang Penyelamat itu pasti segera akan tiba. Kelahiran Maria meyakinkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam kegelapan dosa. Segera setelah ini, matahari sejati itu pun akan terbit. Dari Rumah Retret Batam Oase Center kami mengucapkan selamat pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.